Truth dari The Fed seperti apa nih? Apakah memangkas atau justru mempertahankan? Kalau dari Anda sendiri pandangannya seperti apa nih Pak? Berapa besar probabilitas? Kemudian kalau misalkan ternyata nih The Fed betul-betul memangkas, dampaknya bagi aliran dana asing baik ke Amerika Serikat maupun emerging market seperti Indonesia akan seperti apa? Oke, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ya memang Fed itu akan memutuskan itu hari ini harusnya ya, kita akan mendengar hasil keputusan The Fed. Jadi ada dua data yang baru-baru ini keluar yang akan sangat mempengaruhi keputusan Fed apakah akan memangkas suku bunga atau tetap mempertahankan suku bunga saat ini. Yang pertama itu data yang baru-baru ini keluar adalah data inflasi yang diwakili oleh data PCE namanya, Personal Consumption Expenditure, atau tingkat harga-harga yang dibelanjakan oleh masyarakat di Amerika ya. Itu yang menjadi acuan Fed yang melihat kalau misalnya harga-harga yang dikonsumsi itu naik, tentunya ini akan membuat inflasi itu akan semakin tinggi. Tetapi data yang keluar itu yang terakhir bulan lalu itu 0,2%. Itu di bawah dari ekspektasi dari pelaku-pelaku pasar, sehingga year on year itu 2,8%. Nah, melihat data yang keluar seperti ini, makanya pasar beranggapan kemungkinan itu dipotong suku bunga Fed itu akan lebih besar. Data yang kedua yang terakhir keluar itu adalah data tenaga kerja. Jadi data pengangguran itu meningkat ke 73.000, kemudian data penyerapan tenaga kerja turun. Ya, jadi tenaga kerja yang diserap itu lebih rendah, sementara pengangguran itu lebih tinggi. Nah, ini berarti menandakan bahwa ekonomi Amerika mungkin indikasinya lebih ke arah pelambatan. Sehingga kedua data yang keluar ini membuat pasar beranggapan bahwa kemungkinan besar itu Fed akan menurunkan suku bunga di bulan Desember ini sebesar 25 basis point atau 0,25%. Nah, memang tadi sudah disebutkan juga di dalam anggota Fed itu sebenarnya belum bulat ya suaranya untuk menurunkan suku bunga. Masih ada yang beranggapan, oh jangan diturunkan dulu, jadi memang sedikit terpecah. Tetapi kita melihat dari ekspektasi investor dengan data yang keluar tadi, dua data yang penting itu, kemungkinan besar Fed akan memangkas suku bunga. Nah sekarang probabilitasnya itu sekitar 89% Fed akan memangkas suku bunga. Jadi kalau itu terjadi memang ekspektasinya sudah seperti itu. Untuk dampaknya tentunya kalau di Amerika dengan penurunan suku bunga itu akan membuat suku bunga yang lain di Amerika juga akan turun. Terutama untuk suku bunga jangka pendek ya, Treasury yield di Amerika itu akan turun. Sehingga dampaknya terhadap mata uang US dollar seharusnya akan melemah secara jangka pendek ya, akan melemah. Sehingga kalau kita lihat situasi seperti itu, tentunya sebagai investor itu akan mencari alternatif untuk mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi atau yield investasi yang lebih tinggi. Bisa ke pasar saham, bisa juga ke pasar obligasi mungkin korporasi, dan juga bisa ke pasar emerging market atau mereka berinvestasi di negara-negara lain seperti Indonesia. Kita kan termasuk emerging markets juga. Jadi biasanya dampaknya seperti itu sehingga aliran modal itu akan ada kemungkinan masuk ke emerging markets termasuk Indonesia. Kalau aliran modal masuk ke Indonesia tentunya pertama-tama dampaknya ke currency kita, rupiah kita secara jangka pendek mungkin akan menguat terhadap US dollar. Kemudian aliran dana itu masuk ya, kalau nggak ke pasar uang, mungkin bisa juga ke SRBI, ya yang paling aman. Kemudian juga bisa ke pasar obligasi kita, dan terakhir bisa ke pasar saham kita. Jadi semoga ya itu dampaknya akan positif ya untuk Indonesia. Gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Pak terkait dengan persepsi investor melihat bagaimana aset keuangan tanah air, kemudian fundamental Indonesia sendiri? Iya, tentunya itu akan jadi pertimbangan nih untuk investor asing masuk ke satu negara. Bagaimana kondisi perekonomian domestik, fundamentalnya seperti apa ya. Pertama-tama kalau kita lihat memang currency kita rupiah terhadap US dollar ini cenderung agak melemah ya. Sekarang ada di level 16.600, 16.700 gitu. Jadi itu satu yang mereka lihat tentunya kestabilan dari currency di satu negara. Kemudian hal yang lain mereka melihat pertumbuhan dari ekonomi satu negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi kita ya terakhir sudah agak ada peningkatan gitu ya. Tapi kita harus cermati juga bahwa investor asing juga melihat kebijakan pemerintah. Jadi tadi seperti kebijakan fiskal, itu juga sangat diperhatikan. Seperti sekarang kita melihat bahwa APBN kita kan masih defisit ya,
Jadi itu membuat investor melihat apakah pemerintah akan mengeluarkan surat hutang yang lebih besar lagi ke depannya. Nah itu akan membuat yield kita agak mungkin akan semakin tinggi ya permintaannya gitu. Jadi hal-hal seperti itu tentunya akan mengaruhi appetite dari investor asing untuk masuk ke Indonesia. Gitu, Mbak. Tapi untuk bisa mendukung optimisme dari aliran dana asing masuk, kita juga tahu bahwa pemerintah kan juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk bagaimana memindahkan dana pemerintah dari BI ke sejumlah bank himbara. Sejauh mana sih ini berimbas pada mungkin psikologis para investor, Pak? Kalau psikologis itu positif sih kalau saya lihat ya, dengan pemindahan dana dari sisa anggaran yang lebih itu ya Silpa ke bank-bank himbara, kan tujuannya harapannya dana itu akan disalurkan ke sektor-sektor yang membutuhkan ya. Sektor-sektor yang membutuhkan terutama mungkin kita lihat arahnya pemerintah ke lebih sektor ke UMKM gitu. Jadi secara psikologis market cukup positif. Kita melihat reaksi dari pasar, ya indeks juga ikut naik gitu ya. Dan kita tahu penyerapannya itu kalau dari laporan-laporan Bank Himbara itu sudah sangat besar ya yang disalurkan ke, tentunya kita harapkan penyalurannya itu benar ya ke sektor-sektor yang memang membutuhkan gitu. Dampaknya ke ekonomi mungkin belum karena kita masih harus menunggu data yang keluar dalam mungkin beberapa bulan ini karena kan transmisinya itu ke ekonomi mungkin tidak segera ya. Jadi dia butuh waktu, uang itu untuk berputar, uang yang disalurkan ke kredit itu nanti digunakan untuk misalnya produksi, kemudian dibelanjakan dan seterusnya. Jadi dampak ke ekonomi mungkin kita harus lihat data yang keluar dalam beberapa bulan ke depan. Tapi secara umum kalau dana itu memang tepat sasaran, ya itu sangat positif tentunya untuk ekonomi. Artinya transmisi ini belum akan langsung terlihat ya Pak? Apakah di kuartal 1 mungkin baru akan Saya rasa mungkin di kuartal 1 itu akan lebih terlihat dampak ke ekonominya mungkin ya. Karena kan baru disalurkan mungkin kuartal 3 akhir atau kuartal 4 ini mungkin baru mulai bergerak ya di ekonomi kita. Mungkin kuartal 1 kita hopefully akan melihat hasil yang lebih menggembirakan sih.